Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada siswa-siswi khususnya SMP Muhammadiyah Nabire, lebih umumnya peserta didik yang ada di seluruh Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi reproduksi perkembangbiakan manusia IPA kelas 9. Kompetensi dasar yang akan dicapai yang pertama, kompetensi dasar pengetahuan menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Kompetensi dasar keterampilannya menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Adapun tujuan pembelajaran dalam materi ini, yang pertama, menjelaskan proses pembelahan sel, yang kedua, menjelaskan sistem reproduksi manusia, yang ketiga, menjelaskan berbagai kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi, yang keempat, menjelaskan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi, yang kelima, membuat laporan tertulis tentang kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Nah, ketika kalian telah memahami kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, maka prospek pembelajaran yang akan kita capai sudah jelas. Nah, setelah kita mendengar dan membaca tujuan pembelajaran, kita langsung masuk ke materi pembelajaran tentang perkembangbiakan. Nah, sebelum masuk tentang perkembangbiakan, alangkah baiknya kita mengetahui definisi perkembangbiakan. Perkembangbiakan adalah usaha makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan atau anak. Tujuan dari perkembangbiakan yaitu untuk melestarikan jenisnya dari kepunahan. Jadi, kalau tidak ada perkembangbiakan dalam waktu lama, maka melestarikan jenisnya dari kepunahan akan punah sedikit demi sedikit. Nah, perkembangbiakan generatif atau kawin. Ini ada beberapa bagan yang ditampilkan. Yang pertama, pada perkembangbiakan generatif atau kawin, yaitu ada alat kelamin. Alat kelamin ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, alat kelamin jantan dan alat kelamin betinan. Dan alat kelamin jantan terdiri dari testis, kemudian menghasilkan sperma. Kemudian pada alat kelamin betina, dia menghasilkan ovarium. Kemudian ovum, ketika perpaduan dari sperma dan ovum maka menghasilkan zigot. Nah, ini harap dipahami bagi anak-anakku sekalian yang ada di SMP Muhammadiyah, khususnya dan umumnya kepada peserta didik SMP kelas 9 yang ada di seluruh tanah air ini. Pada perkembangbiakan generatif atau kawin ini, saya ulangi lagi, ada alat kelamin. Ada alat kelamin jantan dan ada alat kelamin betina. Alat kelamin jantan ini berada pada laki-laki, betina berada pada perempuan. Sedangkan pada laki-laki ada testis dan perempuan ada ovarium. Testis mengeluarkan sperma, sedangkan pada ovarium mengeluarkan ovum. Perpaduan atau ketemu antara sperma dan ovum menghasilkan zigot. Seperti itu ya, anak-anak. Selanjutnya kita akan mengenal bagian-bagian daripada ovum dan sperma. Yang pertama ada lembaga. Yang kedua ada kuning telur. Ada cangkang telur yang ditunjukkan sesuai gambar. Ada putih telur atau albumen. Ada tali kuning telur. Dan yang terakhir ada rongga udara. Ini yang ada pada ovum. Sedangkan yang ada pada sperma, yang pertama ada kepala. Yang kedua dikenal leher sesuai dengan petunjuk di gambar. Yang ketiga ada ekor. Diperhatikan baik-baik
ovum dan sperma. Jangan sampai salah penjelasan terkait masalah ovum dan sperma. Selanjutnya ada yang dikenal dengan siklus spermatogenesis. Jadi siklus spermatogenesis dapat kalian lihat pada gambar di video ini. Yang pertama itu spermatogenesis 2N. Dari 2N ini menghasilkan primary spermatocyte. Dari primary spermatocyte ini membelah diri menjadi dua. Ada namanya secondary spermatocytes. Dan spermatidis menghasilkan diferensias dan akhirnya jadilah spermatozoa. Nah, spermatogenesis ini memiliki definisi yaitu proses gametogenesis pada pria dengan cara pembelahan meiosis dan mitosis. Meiosis itu apa? Meiosis adalah salah satu cara sel untuk mengalami pembelahan, sedangkan mitosis adalah proses pembagian genom yang telah digandakan oleh sel kedua, yakni sel identik yang dihasilkan oleh pembelahan sel. Selanjutnya kita masuk di oogenesis. Perhatikan bagannya. Oogenesis, primary oocyte. Dari oocyte ini membelah diri menjadi dua, ada secondary oocyte dan fish polar body. Dari secondary oocyte membelah diri menjadi dua, yaitu oocyte dan second polar body, sehingga mengalami differentiation yaitu ovum. Sedangkan definisi daripada oogenesis itu sendiri adalah penciptaan ovum sel telur, merupakan proses dari bentuk betina, gametogenesis, yang setara dengan jantan, yakni spermatogenesis. Nah, setelah kalian memahami perkembangbiakan di atas, kita akan menjelaskan apa itu perkembangbiakan manusia. Alat perkembangbiakan manusia lebih lengkap dan lebih kompleks dibandingkan dengan makhluk lain. Maka manusia ini biasa dikenal kalau dalam ajaran kita yaitu adalah makhluk yang sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Sedangkan fertilisasi terjadi dalam tubuh yaitu pada umumnya terjadi dalam saluran telur atau oviduk atau tuba fallopi. Embrio berkembangan di dalam rahim induk betina selama kurang lebih 280 hari atau 9 bulan 10 hari. Ini yang biasa disebut oleh masyarakat pada umumnya adalah kehamilan. Dalam ilmu IPA dikenal sebagai embrio. Alat-alat perkembangbiakan untuk laki-laki dan wanita memiliki perkembangbiakan dengan sebutan yang berbeda. Untuk yang laki-laki, yang pertama itu testis. Testis ini tempat menghasilkan sperma. Yang kedua ada namanya vas deferens, saluran sperma. Yang ketiga itu penis, untuk memasukkan sperma ke vagina. Yang keempat, kelenjar prostat, menghasilkan cairan matsi. Yang terakhir adalah pubis, rambut kemaluan. Kalau untuk yang wanita, dikenal dengan ovarium, tempat menghasilkan telur. Kemudian oviduk, saluran telur tempat pembuahan. Ada rahim, tempat perkembangan embrio. Ingat, rahim itu sebagai tempat perkembangan embrio. Embrio itu apa? Itu masa kehamilan. Selanjutnya ada endometrium, dinding rahim, tempat menempelnya sel telur atau ari-ari janin. Ada vagina sebagai alat kelamin wanita atau alat kopulasi.
Di dalam vagina itu sendiri terdiri dari labio mayora atau bibir tebar, labio minora bibir halus, klitoris kelentit, pubis rambut kemaluan. Jadi itulah alat-alat kelamin yang ada pada manusia, baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan. Nah, ini tadi dijelaskan dalam sebuah gambar alat perkembangbiakan pada laki-laki. Ditunjukkan itu diperhatikan. Lihat ada testis ya. Kemudian ada vas seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Begitupun untuk alat perkembangbiakan pada wanita. Ada ovariumnya, ada oviduknya, ada rahimnya, dan ada endometrium, vagina, labio mayora, labio minora, dan klitoris pubis. Ini bisa kalian lihat gambar di buku pembelajaran kalian atau buku paket kalian, yaitu K13 Revisi 2018. Boleh kalian lihat di bab pertama itu ada. Selanjutnya, alat reproduksi wanita, bagian dalamnya yang kita akan bahas. Yang pertama, sesuai dengan gambar itu adalah yang dikenal dengan rongga rahim. Yang kedua, sesuai dengan petunjuk di gambar, yaitu oviduk saluran telur. Yang ketiga, ada ovarium. Jadi posisinya diingat. Yang keempat, rongga vagina. Yang terakhir itu lapisan endometrium. Tahap perkembangan embrio dalam rahim. Ini bagan ini weeks, ini menunjukkan minggu. Jadi posisinya kalau 9 minggu seperti gambar yang pertama kecil, kemudian tumbuh 12 minggu, tambah besar 16 minggu, tambah besar sampai minggu terakhir yaitu full frame. Jelas seperti di gambar. Nah, selanjutnya yaitu kita membahas tentang sifat-sifat seks sekunder kepada laki-laki. Jenis-jenisnya yaitu kalau istilahnya ini pada laki-laki agak kelihatan suara agak membesar. Ini terkait masalah pubertas ya. Biasanya kalau ada anak SMP yang suaranya berubah berarti dia mengalami pubertas ya. Kemudian ada dada membidang ya. Biasanya ada tumbuh jakun, tumbuh rambut pada tempat tertentu, dan ada keluar mani atau dikenal dengan mimpi basah itu pada laki-laki. Sedangkan pada perempuan, pinggulnya akan membesar, tumbuhnya bukit kembar, kulit halus, tumbuh rambut pada tempat tertentu, dan mengalami menstruasi. Nah, setelah kita membahas di atas, selanjutnya kita akan membahas tentang kelainan penyakit di sistem reproduksi. Yang pertama itu Gonorrhea atau chlamydia disebabkan oleh bakteri. Ada herpes disebabkan oleh virus. Ada keputihan. Ini yang terjadi pada perempuan, yaitu infeksi oleh jamur. Ada syphilis atau kencing nanah disebabkan oleh bakteri. Vaginistis, infeksi vagina oleh jamur. AIDS disebabkan oleh virus HIV. Bisul, kelamin disebabkan oleh virus HPI, human papillovirus. Kemudian kutu kelamin disebabkan oleh kutu. Nah, jenis-jenis penyakit ini sangat berbahaya bagi tubuh kita. Maka perlu kita menjaga pola hidup sehat dan menjaga kebersihan hidup, baik itu diri, rumah, lingkungan, dan sekitarnya. Nah, ini contoh-contoh penyakit kelamin ya, sesuai yang ada di gambar. Itu ada di mulut ya, ada di dada,
ada di alat kelamin perempuan maupun alat kelamin laki-laki. Jadi sangat berbahaya bagi kita kalau kita tidak menjaga pola hidup sehat. Nah, siklus menstruasi yang terjadi pada perempuan, menstruasi itu sendiri adalah peristiwa luruhnya dinding endometrium dan matinya sel telur yang tidak dibuahi. Kemudian, siklus menstruasi, peristiwa menstruasi yang terjadi secara siklik dan periodik. Jadi siklus menstruasi berbeda setiap wanita. Ada yang mengalami 28 sampai 30 hari. Rentang waktunya sekitar segitu. Lama menstruasinya berkisar antara 5 sampai 7 hari. Ini biasa terjadi pada wanita. Kemudian masa perkembangan embrio, seorang wanita yang sudah berusia kira-kira 10 sampai 13 tahun dalam tubuhnya dihasilkan hormon estrogen. Ingat, menghasilkan hormon estrogen. Hormon ini berperan memacu ovarium untuk menghasilkan sel telur kurang lebih 400 sampai 450 buah pada ovarium kanan dan kiri. Selanjutnya akan dikeluarkan 1 buah setiap bulan. Jadi 1 bulan itu akan dikeluarkan 1. Peristiwa itu biasa disebut ovulasi. Kemudian melalui saluran telur menuju rahim dan menempel atau dikenal dengan implantasi pada dinding rahim. Dinding rahim itu dikenal sebagai endometrium. Selama 1 minggu disebut nidasi. Wanita yang dalam kondisi ini disebut masa subur atau fertil. Diingat baik-baik poin-poinnya. Bila dalam 1 minggu tersebut tidak ada sel sperma yang membuahi, maka telur akan mati disertai luruh atau hancurnya dinding endometrium dan keluar dalam bentuk darah ke vagina. Peristiwa inilah yang disebut menstruasi. Menstruasi itu apa? Yaitu hancurnya dinding endometrium dan keluar dalam bentuk darah ke vagina. Peristiwa ini disebut menstruasi. Selanjutnya sel telur yang dibuahi akan berkembang menjadi zigot. Zigot inilah menuju rahim dan menempel dan menetap dalam dinding endometrium. Zigot kemudian membelah secara terus-menerus dari 2, 4, 16, dan 32. Nah, demikianlah penjelasan materi tentang reproduksi. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat, khususnya kepada peserta didik yang ada di SMP Muhammadiyah dan umumnya peserta didik kelas 9 yang berada di Nusantara ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.